Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Media. Kali ini kita akan membahas soal CAT PNAIS 2024 tentang moderasi beragama. Karena rupanya soal-soal moderasi beragama kemungkinan akan banyak muncul disebabkan pentingnya moderasi beragama untuk menjaga keutuhan NKRI. Kita saksikan bersama soalnya sebagai berikut. Contoh soal moderasi beragama. Soal pertama, salah satu dampak positif dari penerapan moderasi beragama dalam masyarakat adalah A. Terjaganya kerukunan dan harmoni antar berbagai kelompok agama. B. Munculnya segregasi yang lebih jelas antar kelompok agama. C. Peningkatan konflik antar kelompok agama. D. Menyamakan semua agama menjadi satu entitas tunggal. Jawaban A. Terjaganya kerukunan dan harmoni antar berbagai kelompok agama. Soal nomor 2. Prinsip dasar moderasi beragama ialah A. Menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan agama. B. Keadilan dan keseimbangan. C. Ketertiban dan pengaruh. D. Kekuatan dan kontrol. Jawabannya B. Keadilan dan keseimbangan. Soal nomor 3. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mengacu pada A. Memaksakan pandangan agama tertentu kepada semua individu. B. Menghindari interaksi antar kelompok agama. C. Kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan kepercayaan. D. Memperkuat konflik antar kelompok agama. Jawaban C. Kemampuan untuk menerima dan menghormati perbedaan kepercayaan. Soal nomor 4. Pernyataan berikut yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama adalah A. Keyakinan saya harus dianggap benar oleh semua orang. B. Semua agama wajib mengajarkan doktrin yang sama. C. Setiap agama memiliki hak untuk eksis dan dihormati. D. Perbedaan agama menjadi penghalang untuk kerjasama. Jawabannya C. Setiap agama memiliki hak untuk eksis dan dihormati. Soal nomor 5. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Lantas, yang dimaksud dengan moderasi beragama yaitu sebagai berikut. A. Taklid. B. Ekstrim. C. Berlebih-lebihan. D. Mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan. Jawaban D. Soal nomor 6. Moderasi beragama penting karena dapat menghindarkan kita dari A. Ekstremisme dan intoleransi. B. Kerjasama lintas agama. C. Pendidikan agama di sekolah. D. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Jawabannya A. Ekstremisme dan intoleransi. Soal nomor 7. Upaya terbaik untuk mewujudkan moderasi beragama adalah A. Dengan memperkeruh ketegangan antar kelompok agama. B. Dengan menyembunyikan perbedaan agama. C. Dengan membangun dialog antar kelompok agama untuk memahami perspektif masing-masing. D. Dengan menegaskan supremasi satu agama sebagai yang terbaik. Jawabannya C. Soal ke-8. Salah satu aspek kunci dari moderasi beragama adalah A. Memaksakan satu agama sebagai kepercayaan utama. B. Mempromosikan dialog dan pengertian antar kelompok agama. C. Memisahkan komunitas berdasarkan keyakinan agama. D. Mengabaikan hak-hak agama dalam masyarakat. Jawabannya B. Soal nomor 9. Apa contoh sikap moderat dalam beragama? Adalah A. Tidak mau beribadah. B. Menghormati keyakinan orang lain. C. Melarang orang lain mengikuti keyakinannya. D. Tidak memperdulikan peraturan umum. Jawaban B. Menghormati keyakinan orang lain. Soal nomor 10.
Dalam konteks moderasi beragama, pendekatan yang paling sesuai untuk mengelola perbedaan agama dalam masyarakat adalah dengan A. Menyembunyikan perbedaan kepercayaan, B. Menekankan superioritas satu agama tertentu, C. Memaksakan aspek agama dalam segala aspek kehidupan, B. Mengutamakan dialog dan saling pengertian antar kelompok agama. Jawaban D. Mengutamakan dialog dan saling pengertian antar kelompok agama. Soal nomor 11. Dalam konteks moderasi beragama, tujuan utama dari pendekatan ini adalah A. Untuk memprovokasi perdebatan antar kelompok agama, B. Membangun toleransi, pengertian, dan kerjasama antar kelompok agama, C. Menciptakan satu agama terhadap yang lain, D. Memaksakan aturan agama tertentu kepada seluruh masyarakat. Jawaban B. Membangun toleransi, pengertian, dan kerjasama antar kelompok agama. Soal ke-12. Tujuan moderasi beragama adalah A. Menjaga keharmonisan kehidupan sosial, B. Meningkatkan paham ekstrim, C. Menghapus ajaran agama tertentu, D. Menghindari perbedaan pendapat. Jawaban A. Menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Soal ke-13. Salah satu strategi utama dalam mendorong toleransi antar kelompok agama adalah dengan A. Menekankan superioritas satu agama tertentu, B. Mengabaikan perbedaan agama dalam masyarakat, C. Membentuk hukum yang hanya menguntungkan satu kelompok agama, D. Mempromosikan dialog dan pengertian antar kelompok agama. Jawaban C. Membentuk hukum yang hanya menguntungkan satu kelompok agama saja. Salah ini. Jawabannya D. Mempromosikan dialog dan pengertian antar kelompok agama. Soal ke-14. Moderasi beragama dalam konteks sosial lebih menekankan kepada A. Memupuk rasa saling menghormati dan kerjasama antara kelompok agama, B. Peningkatan isolasi antar kelompok agama, C. Penekanan pada perbedaan agama untuk memperkuat identitas masing-masing kelompok, D. Membatasi kebebasan beragama untuk menghindari konflik. Jawabannya A. Soal nomor 15. Strategi yang paling konsisten dengan prinsip moderasi beragama adalah A. Memperbesar kesenjangan antara kelompok agama, B. Mendorong dialog antara kelompok agama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik, C. Mengesampingkan hak asasi manusia dalam konteks keagamaan, D. Membatasi kebebasan beribadah hanya untuk satu agama tertentu. Jawabannya adalah B. Soal ke-16. Sebuah negara memiliki beragam komunitas agama yang saling berinteraksi. Bagian dari konsep moderasi beragama adalah A. Mempromosikan toleransi dan kerjasama antar kelompok agama, B. Meningkatkan segregasi antar kelompok agama, C. Menerapkan hukum agama tertentu sebagai hukum negara, D. Memaksakan keyakinan suatu agama kepada seluruh populasi, E. Menghindari interaksi antara kelompok agama untuk mencegah konflik. Jawabannya A. Soal ke-17. Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi, kecuali A. Mengedepankan intoleran beragama, B. Mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam, dan lingkungan, C. Berorientasi terhadap kemaslahatan kebahagiaan dunia dan akhirat, D. Wahyu ilahi sebagai gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai Islam. Jawaban mangga dikoreksi kembali ini ya. Ketika kita sedang menghadapi perbedaan
agama di lingkungan masyarakat. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah A. Mencurigai niat penganut agama lain, B. Menghindari diskusi terkait agama, C. Mendorong kerjasama tanpa membedakan agama, D. Menegaskan keunggulan agama sendiri. Jawaban C. Mendorong kerjasama tanpa membedakan agama. Soal ke-19. Mengapa moderasi beragama penting di Indonesia? A. Untuk menekan populasi, B. Berguna untuk mempromosikan satu agama tertentu, C. Penting untuk menjaga keberagaman dan persatuan, D. Untuk menghapus tradisi lokal. Jawabannya C. Penting untuk menjaga keberagaman dan persatuan. Soal ke-20. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata tolerare, tolerance, toleration, tolerare. Jawaban A. Jawabannya apa ini guys? Ini ya emang nggak dicari jawabannya. Soal ke-21. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan. Soal ke-22. Salah satu ciri moderasi beragama adalah A. Radikalisme, B. Eksklusivisme, C. Ekstremisme, D. Toleransi. Jawabannya D. Toleransi. Soal ke-23. Berikut yang termasuk contoh tindakan yang tidak bertentangan dengan moderasi beragama adalah A. Menghormati tempat ibadah agama lain, B. Melarang perayaan agama tertentu di tempat umum, C. Mengikuti dialog antar agama, D. Membantu tetangga yang berbeda keyakinan. Jawabannya A mestinya ini. Wah, maka jawabannya dikoreksi kembali ya guys ya. Soal ke-24. Sikap moderat dalam beragama diharapkan dapat meningkatkan A. Perpecahan antar umat beragama, B. Eksklusivitas agama tertentu, C. Harmonisasi dalam keberagamaan, D. Diskriminasi berbasis agama. Jawaban C. Silakan baca sendiri dan jawabannya koreksi guys, karena ada beberapa jawaban yang memang tidak sesuai.
beda ini tapi nih lebih beda ini. Ada nih. Baru mulai serami ini. Ini kita tadi kalau membuat beda ini terus kan di sini. Hanya buah-buahan deh. Kayaknya itu